Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel pembelajaran matematika MAN 3 Palembang. Pada video kali ini kita masih bahas tentang grafik, eksponen, dan logaritma. Itu masih nyambung ke materi kemarin ya. Oke, kita mulai. Kita lihat dulu. Nah, ini materi kemarin. Jadi pada materi kemarin itu yang kita bahas di sini ada fungsinya. Ini ada fungsinya, kita disuruh mencari menentukan grafik dari pilihan ganda ini. Nah, tapi pada video kali ini kebalik. Jadi fungsinya itu grafiknya sudah ada. Nah, di sini disuruh mencari nilai dari fungsinya kayak gitu. Nah, gimana cara mencarinya? Itu bisa diperhatikan cara saya menjelaskan. Jadi kalau seandainya ketemu soal grafik, jadi grafiknya itu sudah ada seperti ini, disuruh mencari fungsinya, itu caranya gampang, sama kayak mencari persamaan grafik kemarin ya. Jadi tinggal kamu substitusikan aja sembarang titik pada grafik ini, terserah kamu. Boleh nggak aku ambil titik ini? Boleh. Ini titik berapa ini kalau dibuat? Titik min 1,2. Boleh. Boleh nggak aku ambil titik ini? Boleh. Ini titik berapa ini? Min 2,4. Atau boleh nggak aku ambil titik ini? Juga boleh, tapi kita nggak tahu ini titik berapa. Jadi jangan diambil kalau titiknya nggak diketahui dengan tepat kayak gitu ya. Atau yang sudah diketahui secara pasti. Nah, ini titik yang sudah diketahui secara pasti. Titik apa ini? Titik 0,1. Apa ini 0,1? Pada saat X-nya sama dengan 0, maka nilai Y-nya akan sama dengan 1. Nah, sekarang titik 0,1 ini, atau kalau kamu ambil titik min 2,4, terserah kamu ya. Jadi titik yang kamu ambil ini tinggal kamu substitusikan ke pilihan ganda. Yang nilainya benar, itulah jawabannya. Contohnya yang A. Yang ini, kamu substitusikan. Berarti ini setengah pangkat X. X kita berapa? X kita 0. Setengah pangkat 0. Berapa setengah pangkat 0? Berapapun pangkat 0, jawabannya pasti 1. Nah, ada kemungkinan ini benar yang A ini. Nah, sekarang coba kita tes yang B. Yang B, Y sama dengan 2 pangkat X. X kita berapa di sini? 0, 2 pangkat 0, 2 pangkat 0, berarti jawabannya sama dengan 1. Benar nggak di sini Y-nya 1? Benar. Berarti AB ada kemungkinan. Sekarang coba kita lihat yang C. Yang C ini benar apa enggak? Berarti ini sama aja setengah pangkat X. X kita berapa? X kita 0, setengah pangkat 0 ditambah dengan 1. Berapapun pangkat 0 hasilnya 1 ya. 1 ditambah 1, maka jawabannya jadi 2. Benar nggak Y-nya 2? Salah. Y yang diminta di sini adalah 1, berarti ini salah. D benar apa salah ini? Salah juga sepertinya ya. 2 pangkat 0 ditambah 1. Berapapun pangkat 0 hasilnya 1 ditambah 1, berarti jawabannya 2, salah. Berarti yang berkemungkinan di sini siapa? Kalau enggak A itu B. Nah, sekarang kalau seandainya satu titik yang kamu uji ternyata masih punya jawaban lebih dari 1, jadi kamu tes titik yang lain lagi. Serah kamu ngambil titik yang mana. Misalnya, boleh nggak aku ambil titik ini? Titik ini boleh. Titik berapa ini? Titik min 1,2. Berarti pada saat X-nya sama dengan min 1, nilai Y-nya harus sama dengan 2. Coba kita substitusikan yang A. Yang A itu Y sama dengan setengah pangkat X. Setengah pangkat X. Berarti Y sama dengan setengah itu bisa dibuat 2 pangkat min 1 ya. Dipangkatkan lagi dia dengan X ya. Berarti Y itu nilainya sama aja 2 pangkat min 1 dikali X, berarti min X. Substitusikan 2 pangkat min X. X-nya berapa? X-nya di sini min 1. Berarti sama aja dengan 2 pangkat min ketemu min jadi plus ya. 2 pangkat 1. Berapa 2 pangkat 1? 2. Benar nggak Y-nya 2? Benar, Y-nya 2. Berarti jawabannya adalah A. Seperti itu. Sekarang apa iya Bu B itu salah? Coba kita tes. B itu apa iya B itu salah? Coba kita tes. Y sama dengan 2 pangkat X.
Y sama dengan 2 pangkat X. X kita berapa? X kita min 1. Pangkat negatif sifat eksponen supaya jadi positif diletakkan ke bawah. Berarti 1/2 pangkat 1, 2. Apa benar Y-nya sama dengan 2? Yang dituju salah. Y-nya sama dengan setengah. Yang dituju salah. Y-nya sama dengan 2 yang dituju. Maka ini sama salah. Berarti jawabannya adalah A. Seperti itu ya. Jadi tinggal disubstitusikan. Oke, nah ini soal selanjutnya. Jadi ini soal selanjutnya kita disuruh mencari persamaan grafik. Jadi caranya itu sama kayak yang tadi ya. Kamu ambil sembarang titik, terus kamu substitusikan ke pilihan A, B, C, D, dan E. Terserah kamu. Sekarang yang mana titik yang mau diambil? Yang paling enak. Berarti kita ambil titik ini aja. Titik berapa di sini? Titik 2,1 ya. Berarti pada saat X-nya sama dengan 2, nilai Y-nya sama dengan 1. Coba kita substitusikan ini. 2 pangkat X, X-nya 2. Berapa 2 pangkat 2? 4. Benar nggak? 4. Yang dituju salah. Yang dituju di sini adalah Y sama dengan 1. Berarti ini salah. Mana lagi nih? Ini. Di sini dulu, Beh. Ini aja ya. 3 pangkat 2X. 3 pangkat 2X. 2 dikali X-nya 2. Dikurang dengan 2. Berarti jawabannya 3 pangkat 2 kali 2, 4. 4 dikurang 2, 2. 3 pangkat 2, 9. Benar nggak 3 hasil Y-nya 9? Salah. Sekarang coba yang C. Berarti ini 3 pangkat X. X-nya berapa X-nya? 2. 2 dikurang 2. Berarti jawabannya 3 pangkat 0. Berapa 3 pangkat 0? 1. Berarti ada kemungkinan. Ini benar nggak? 2 pangkat X. X-nya tadi 2. 2 ditambah 1. 2 pangkat 3. Salah. Ini 3 pangkat X. X-nya tadi 2. 2 ditambah 1. Berarti hasilnya 3 pangkat 3. Salah. Jadi jawabannya cuma 1 di sini kebenaran ya. Maka jawabannya adalah C. Oke, sama halnya kayak tadi. Kita substitusikan. Terserah ini mau ambil titik yang mana. Titik yang paling enak kamu ambil ya. Yang mana ini? Kayaknya yang paling enak diambil ini titik ini aja. Nah, ini titik ini aja. Titik berapa ini? Titik 1,123. 1,3. Berarti ini sumbu X, ini berarti sumbu Y. Jangan lupa ya, pada saat X-nya sama dengan 1, nilai Y-nya sama dengan 3. Bu, boleh nggak aku ambil titik ini? Boleh. Ini titik berapa ini? Titik 0,1. Terserah sih. Nah, sekarang coba kita substitusikan ke sini, yang A. Berarti 2 pangkat X. X-nya 1. Ditambah dengan 1. Berarti jawabannya ini sama aja 2 pangkat 1, 2 tambah 1, 3. Benar nggak hasil yang dituju itu 3 Y-nya? Benar, berarti jawabannya ini ada kemungkinan. Ini ada nggak kemungkinan ini? Kayaknya salah ya, 2 pangkat X, X-nya 1. 1 ditambah 1, 2. 2 pangkat 2, 4. Tambah 1, 5. Salah. Ini 2 pangkat 1 dikurang 1, 0. 2 pangkat 0, 1 tambah 1. Salah. Ini juga salah ya. Ini 2 pangkat. Nah, ini ada kemungkinan ini. 2 pangkat X. X-nya berapa? 1. 1 kan? Ditambah dengan 1. Dikurang 1. Berarti 2 pangkat 1 tambah 1, 2. Dikurang 1. 2 pangkat 2, 4. Dikurang 1 berarti 3. Nah, berarti jawabannya kalau nggak A, berarti itu E. Sekarang kita tes lagi sembarang titik. Titik mana yang mau diambil di sini? Titik mana yang mau diambil di sini? Ini aja ya. Ini titik berapa ini? Karena ada dua jawaban. Ini titik 0,1 ya kan? Pada saat X-nya 0, nilai Y-nya 1. Ini X, ini berarti Y. Substitusikan ke A. A itu Fx
sama dengan 2x 2 pangkat x tambah 1. 2 pangkat x-nya 0 ditambah dengan 1. 2 pangkat 0 berapa? 1 ditambah 1. Berarti jawabannya 2. Benar nggak Y2 yang dia maksud? Bukan, Y yang dimaksud di sini adalah 1. Berarti A salah. Kalau A salah berarti jawabannya adalah E. Coba dites E, benar nggak? Berarti harusnya nggak dites lagi. Coba untuk membuktikan supaya kita lebih yakin. 2 pangkat X. X kita berapa? X 0. 0 ditambah 1 dikurang lagi dengan 1. 2 pangkat 0 tambah 1, 1 dikurang 1. 2 pangkat 1, 2 dikurang 1 berarti 1. Kan benar. Y yang dituju adalah 1. Ya. Nah, oke, selanjutnya. Soal selanjutnya ini diketahui grafik. Jadi grafik ini Y sama dengan 3 pangkat X plus 1 memotong sumbu Y. Nah, jadi grafik ini adalah titik potong terhadap sumbu Y. Masih ingat? Jadi kalau seandainya kamu disuruh mencari titik potong, jadi titik potong itu ada 2 macam. Kalau dia memotong sumbu X, berarti Y-nya pasti sama dengan 0. Kalau dia memotong sumbu Y, maka apa yang terjadi? Nilai X-nya ini pasti sama dengan 0. Nah, sekarang ini katanya grafik ini titik potongnya terhadap sumbu Y. Kalau memotong sumbu Y, berarti nilai X-nya itu pasti sama dengan 0. Berarti berapa jadi nilai Y-nya? Tinggal kamu substitusikan. Y sama dengan 3 pangkat X. X-nya tadi 0 ditambah 1. Berarti Y sama dengan 3 pangkat 1. Berapa 3 pangkat 1? Y itu sama dengan 3. Maka titik potongnya itu di titik X dulu 0,3. Mana jawabannya? Nah, ini jadi jawabannya. Seperti itu. Oke, soal selanjutnya. Jadi ini adalah grafik Y sama dengan 3 pangkat X plus 1 min 2. Titik potongnya terhadap sumbu Y. Tadi sudah dijelasin, kalau dia memotong sumbu Y, berarti nilai X-nya itu pasti sama dengan 0 ya. Karena dia memotong sumbu Y, maka X-nya pasti sama dengan 0. Nah, sekarang berapa nilai Y-nya? Tinggal kamu substitusikan. 3 pangkat X. X-nya 0 ditambah 1 dikurang dengan 2. Berarti Y itu sama aja 3 pangkat 0 ditambah 1, 1. Dikurang 2. Berarti Y itu sama dengan 3 pangkat 1, 3. 3 dikurang 2, 1. Maka titiknya itu 0,1. Jadi titiknya 0,1 dia memotong sumbu Y. Oke. Nah, oke, soal selanjutnya. Ini grafik logaritma. Caranya gimana? Sama ya, mau grafik eksponen, mau grafik logaritma itu caranya sama. Ambil aja sembarang titik yang terletak pada grafik. Terserah kamu mau ngambil titik yang mana. Yang pasti titik itu mudah dibuat perhitungan ya. Nah, sekarang ini titik mana ini kira-kira yang mau diambil? Misalnya kita ambil titik ini aja. Ini titik berapa ini? Kayak sepertinya ini 4 ya. Berarti ini titik 4,2 ya, 4,2. Berarti pada saat X-nya 4, nilai Y-nya sama dengan 2. Oke, substitusikan. 3 log X. X-nya berapa? 4. Apakah benar 3 log 4 hasilnya 2? Salah ya. Basisnya beda ini. 2 log X. X-nya berapa? 4. 4 ditambah dengan 1. Berarti hasilnya 2 log 5. Salah. 2 log 5 bukan 2. Ini lagi. 2 log X. X-nya berapa? 4. Ditambah dengan 1. Oke, kita kerjakan. Ini berarti 2 log 4 itu bisa dibuat 2 pangkat 2. Ya kan, sifat logaritma ditambah 1. Maka sifat logaritma kalau ada pangkat, masih ingat sifat logaritma kalau ada pangkat ditarik ke depan. Berarti ini sama aja 2 dikali dengan 2
log 2. 2 log 2 ini berapa nilainya? 1 ditambah dengan 1 yang ini. Berarti jawabannya 2 dikali 1, 2. 2 ditambah 1, 3. Benar nggak Y-nya 3 yang dituju? Salah, Y-nya 2. Berarti jawabannya pasti ini ya. Coba kita tes. D itu 2 log X. Berarti 2 log X. X-nya ini 4. 4 kan? Berarti ini sama aja 2 log 4 itu 2 pangkat 2. Sifat logaritma kalau ada pangkat, pangkat ditarik ke depan. Berarti ini sama aja 2 dikali dengan 2 log 2. Berapa 2 log 2 ini? Nilainya 1. Jadi jawabannya sama dengan 2. Kan benar, yang Y yang dituju di sini adalah 2 ya. Nah, lanjut soal selanjutnya. Sama seperti yang tadi, kita tinggal substitusikan aja titik ini ke pilgan. Titik mana yang mau kamu ambil? Misalnya kita ambil titik ini. Ini titik berapa ini? Titik 3,1. Pada saat X-nya 3, Y-nya sama dengan 1. Benar nggak ini? 3 log X. X-nya berapa? 3. 3 log 3. Berapa 3 log 3? 1. Oh, ini ada kemungkinan. Ini 3 log 1 per X. 1/3. Salah ya. Ini min 1 nilainya. Ini 3x. 3 kali 3 log 3 dikurang dengan 3. Salah juga ya. Ini nilainya jadi 9 log 3 dikurang 3. Ini 3 log, berarti ini 3 kali 3 log 3 dikurang 1. 9 log 3 dikurang 1. Salah juga ya. Jadi jawabannya adalah A ya. Nah, lanjut lagi grafik logaritma. Sama ya cara mengerjakannya. Kita ambil sembarang titik. Titik mana yang mau diambil di sini? Ini aja. Ini titik berapa ini? Titik 1, min 1. Pada saat X-nya 1, nilai Y-nya sama dengan min 1. Substitusikan ke sini. Berarti ini sama aja dengan 2 log X. 2 log 1. 2 log 1, berapapun log 1 hasilnya sama dengan 0. Salah. Yang mana ini kira-kira? Kita coba yang ini ya. Coba yang ini. Ini yang D setengah log X. Setengah itu bisa dibuat 2 pangkat min 1 ya. Log X. X-nya berapa X kita? 1. Oh, enggak juga ya. Ini berarti jawabannya juga 0. Yang mana jadinya ini? Coba yang ini. Y sama dengan 2 log 1 per 1. Berarti jawabannya jadi 2 log 1. 2 log 1 juga 0 ya. Berarti yang mana ini jadi jawabannya? Setengah. Coba yang B. Kita coba yang B. B itu nilainya Y sama dengan setengah log 2X. Y sama dengan setengah itu 2 pangkat min 1. Log 2X. X-nya berapa? X-nya 1. Oke, sepertinya ini ya. Y sama dengan 2 pangkat min 1 log 2 pangkat 1. Masih ingat kalau basis berpangkat, numeris berpangkat? Kalau A pangkat M, log B pangkat N, gimana kemarin? Dari sini dulu ya. N per M dikali dengan A log B. Ya kan rumusnya kemarin kan, sifat logaritma. Berarti Y ini sama dengan 1 per min 1 dikali dengan 2 log 2. 2 log 2 berapa? 1. Maka dapatlah Y itu sama dengan min 1. Benar ya? Berarti jawabannya adalah B. Oke, terima kasih atas waktu dan perhatiannya. Sekali lagi saya ingatkan untuk menjawab soal grafik baik itu eksponen maupun logaritma, itu harus paham dan tahu sifat-sifat dari eksponen dan logaritma.
Oke, tetap semangat walaupun belajarnya masih dalam kondisi daring. Terima kasih atas waktu dan perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.